Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la muridin wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rokmana dengan NIDEN 0422039202. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau khususnya pada aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Konsep Dasar Matematika merupakan mata kuliah keahlian di bidang studi pada program pendidikan guru sekolah dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini memberi bekal kepada mahasiswa untuk mampu menguasai dan menerapkan berbagai kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan memahami dan mengajarkan materi-materi seperti penalaran dalam matematika, himpunan, bilangan dan lambang bilangan, KPK dan FEB, persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta pemecahan masalah melalui diskusi atau penugasan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS. Adapun capaian mata kuliah Konsep Dasar Matematika atau CPMK ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat tabel kebenaran, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan himpunan dan operasinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bilangan dan lambang bilangan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memecahkan masalah KPK dan FEB. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun persamaan dan pertidaksamaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan relasi dan fungsi. Sistem pembelajaran yang digunakan mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester atau UTS di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16 dengan bobot penilaian 10% untuk kehadiran, 15% untuk partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, yang 15% untuk kuis, kemudian 25% untuk ujian tengah semester atau UTS, dan yang terakhir 35% untuk ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah yang saya ampu yaitu menggunakan metode group discussion. Model pembelajarannya partisipasif dan kolaboratif, yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam bentuk tanya jawab selama atau setelah perkuliahan berlangsung. Kemudian terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi yang lebih mendalam tentang pemahaman materi. Indikator penilaian. Nah, indikator penilaian dalam mata kuliah Konsep Dasar Matematika yaitu alat penting untuk mengukur dan evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, penilaian yang efektif yang dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan dosen untuk membantu dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Berikut adalah teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ada penilaian tes sumatif. Tes sumatif yaitu berupa kuis, tugas, pekerjaan rumah, dan diskusi. Yang kedua ada penilaian sumatif yaitu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester, makalah, presentasi, dan proyek akhir. Adapun indikator dalam penilaian ini, yang pertama yaitu aspek yang dinilai adalah pada penilaian indikator kognitif atau pengetahuan yang mencakup indikator pemahaman konsep, aplikasi, pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada aspek kedua yaitu yang dinilai pada afektif atau sikap. Yang dinilai pada penilaian afektif atau sikap yaitu adalah partisipasi, motivasi, minat, kerjasama, dan kolaborasi. Dan yang ketiga, aspek ketiga yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan. Yang dinilai yaitu berupa keterampilan praktis, kemampuan yang bersifat tugas-tugas secara praktis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian aspek ini juga yang dinilai adalah ketepatan, ketelitian, kecepatan, efisiensi, koordinasi, dan keterampilan motorik.
itulah penjelasan seputar mata kuliah konsep dasar matematika. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ini. Pada mata kuliah konsep dasar matematika di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan di pertemuan ke-6. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in walau muridunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah konsep dasar matematika. Pekan lalu kita telah belajar tentang himpunan ya. Jadi pekan ini kita akan belajar tentang bilangan. Nanti sebelum kita berdoa seperti biasa ada ice breaking terlebih dahulu ya. Setelah itu, setelah dilakukan ice breaking, nanti kita berdoa bersama dan akan Ibu lakukan presensi. Sudah siap ya untuk dilakukan ice breaking? Oke, boleh teman-teman untuk berdiri semuanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Sambil nyanyi boleh. Ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Ikutin aja, ikutin aja. Gulung-gulung, tangan digulung, bulan melingkar di akar konda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Silakan Tiwi untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah hadir semua? Hadir semua? Hadir ya. Oke, hadir semua ya. Oke, baik teman-teman. Pekan lalu kita telah membahas tentang apa materinya? Himpunan. Oke, pekan lalu kita telah membahas tentang materi himpunan dan hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan ke-6 ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Ada yang tahu apa itu bilangan? Bilangan apa Ibu? Boleh silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Ibu, pertama-tama bilangan itu angka. Bilangan itu angka. Ada lagi? Ada yang tahu? Apa sih bilangan itu? Ibu, menurut Uswa bilangan itu adalah jumlah. Oke, silakan sih. Bilangan itu simbol. Bilangan itu simbol. Oke teman-teman, ya tadi ada yang mengatakan bahwa bilangan itu ada yang mengatakan bilangan itu angka Bu. Terus ada juga ternyata bilangan itu ditambah, bilangan itu dibagi, bilangan itu dikali, bilangan itu simbol dan lain sebagainya. Itu betul ya. Nah bilangan itu bisa dikatakan sebuah angka untuk mewakili segala sesuatunya. Entah itu benda, entah itu hal yang lainnya. Itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu udah belajar dari kecil apa sih itu bilangan, bahkan mungkin di tingkat sekolah dasar pernah belajar yang namanya bilangan, bahkan mungkin di tingkat sekolah menengah pertama, bahkan di tingkat menengah atas gitu ya. Nah oke, ternyata di dalam sebuah bilangan ini banyak sekali teman-teman, ada jenisnya dan ada juga macamnya. Teman-teman masih ingat ada berbagai macam jenis bilangan, ada yang tahu? Silakan Tiwi. Ada bilangan bulat, bilangan kaca,
Oke, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah. Ada yang tahu lagi? Terus? Oke, boleh cukup aja ya. Nah, ternyata teman-teman bilangan ini berbagai macam jenis bilangannya. Yang pertama mungkin ada bilangan asli ya. Dan ini termasuk ke dalam sebuah bilangan. Kemudian ada juga yang namanya bilangan cacah. Bilangan bulat, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan kompleks, terus bilangan rasional, irasional. Ternyata banyak sekali jenis bilangan. Nah, dari berbagai macam jenis bilangan, apakah teman-teman paham atau bisa membedakannya? Ya, oke. Nah, kalau bilangan asli itu bertambah terus-menerus satu, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya di sini ada contohnya sampai 10 teman-teman. Nah, sebenarnya itu adalah tak terhingga, boleh sampai berapapun ya. Ini adalah di sini Ibu menjelaskan ada jenis 10 di dalam macam-macam bilangan ya. Salah satunya ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat dan lain sebagainya ya. Coba Ibu mau tanya, siapa sih yang bisa siapa sih yang tahu untuk bilangan asli itu dimulai dari mana? Oke, teman-teman. Coba macam-macam bilangan itu ada berapa? Oke, yang pertama ada bilangan apa? Asli. Boleh berikan contohnya bilangan asli itu yang seperti apa? Silakan. Nah, ini adalah contoh dari bilangan asli ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tiwi. Oke, jadi kalau untuk bilangan asli, teman-teman, ini dimulainya dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Ingat ya, dimulainya dari angka 1. Oke, selanjutnya bilangan apa lagi? Silakan. Bilangan cacah, silakan. Bilangan cacah. Silakan. Beri contoh bilangan cacah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dila, teman-teman. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang bilangan cacah. Ternyata bilangan cacah itu dimulai dari 0. Beda tidak dengan bilangan asli, teman-teman? Beda ya. Kalau bilangan asli dimulainya dari angka 1, sedangkan kalau bilangan cacah itu dimulainya dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tak terhingga. Itu ya. Teman-teman juga boleh buka modulnya ya. Kita belajar tentang bilangan itu ada di halaman 38 ya. Di situ ada 10 macam bilangan dan 10 macam bilangan itu di situ ada contoh-contoh dari bilangan-bilangan itu sendiri. Oke. Teman-teman, macam-macam bilangan itu terdapat dari 10 ya. Yang pertama, boleh bareng-bareng disebutkan 10 macam itu. Yang pertama ada bilangan asli, kemudian setelah bilangan 0 ada bilangan bulat, terus bilangan apa lagi? Kemudian dan terakhir bilangan. Iya, itu adalah 10 macam-macam yang terdapat di dalam bilangan. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman, yang bisa membedakan antara bilangan-bilangan itu sendiri adalah kita mulainya dari mana. Kalau kita berbicaranya lagi tentang bilangan cacah, ternyata bilangan cacah juga banyak lagi ya gitu jenisnya gitu ya. Dan di modul itu lebih lengkap lagi, nanti teman-teman bisa baca di modul tersebut ya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya, ada 10 macam-macam bilangan. Boleh bilangan apa saja? 1, bilangan asli. Kedua, ketiga, bilangan. Keempat, bilangan. Kelima, keenam, ketujuh, bilangan
irasional, ke-8 bilangan real, 9 bilangan dan 10. Oke. Nah, kemudian di dalam operasi hitung pada bilangan terdapat ada yang namanya penjumlahan, pembagian. Oke. Nah, teman-teman, supaya kita bisa lebih paham dengan apa yang kita jelaskan ya tentang macam-macam bilangan tersebut, Ibu punya salah satu nyanyian atau lagu ya, dimana itu bisa supaya kita lebih paham apa sih dari bilangan itu sendiri. Nah, di sini Ibu ada tentang bilangan cacah. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya, supaya lebih paham. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bilangan asli adalah bilangan dari angka 1. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, seterusnya dari bilangan asli. 1, 2, 3 dan seterusnya dari bilangan cacah. Bilangan bulat adalah gabungan bilangan asli dan bilangan cacah. Terdiri dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. 1, 2, 3 dan seterusnya dari bilangan negatif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari bilangan positif. Oke, satu lagi teman-teman, kita masih ada. Oke, teman-teman pasti sering mendengar lirik lagu ini ya, dan diambil dari lirik lagu Beca. Oke, tetapi kita nyanyikannya dengan bilangan cacah. Oke. Sebentar. Mari kita belajar angka bilangan cacah, dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mari kita belajar angka bilangan cacah, dimulai dari 0 Sampai tidak terhingga. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham tentang bilangan cacah dan macam-macam bilangan gitu. Nah, nanti ketika teman-teman menjadi seorang pendidik itu bisa dikreasikan. Ketika misalnya akan mengajarkan bilangan asli, boleh ya cari lirik lagu yang mana gitu, kemudian disesuaikan dengan materinya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang operasi pada bilangan bulat. Nah, kalau teman-teman mendengar kata operasi hitung bilangan bulat atau operasi hitung, itu pastinya yang terekam ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya, itu ya. Jadi di dalam operasi hitung pada bilangan itu ada untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ada juga teman-teman operasi hitung campuran. Nah, biasanya itu adalah kita sering menemukan soal-soal yang bercampur antara bilangan bulat, bilangan asli, dan lain sebagainya gitu. Teman-teman bisa buka di modul halaman 3 di halaman 48. Di situ ada contoh soal percampuran hitungan ya. Ada bilangan bulatnya, ada bilangan aslinya, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup jelas?
Cukup jelas. Oke, baik teman-teman, jika cukup jelas kita akan lakukan diskusi ya. Silakan teman-teman buka di halaman 48 di modul. Di situ kita diskusikan contoh soal dari bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan positif, terus kemudian juga ada pengurangan dan ada penjumlahan dan lain sebagainya. Oke, Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan teman-teman berdiskusi dan untuk memecahkan permasalahan dari soal tersebut. Boleh, silakan. Ini berarti kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Silakan teman-teman untuk diskusi ya. Ditulis terlebih dahulu soalnya, kemudian baru jawabannya. Oke, baik teman-teman, sudah semua? Sudah? Oke. Silakan dari setiap kelompok nanti untuk menjelaskan ya hasil yang diperoleh untuk soal dari hitungan -8 dikurang 6x ya. Kemudian dikurang -72 dibagi 16 dan dikurang 16. Jadi hasilnya berapa? Ya, nanti sambil penjelasannya. Kalau misal teman-teman dari kelompoknya ada yang salah, nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Oke, silakan dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 boleh, silakan kelompok 1 dijelaskan ya. Silakan dijelaskan. Ini kan ditanyakannya -8 dikurangi 6x, -72 dibagi 16 dikurangi 10. Ini berarti bukan 6x ya. -6 dikali berarti ya. -72. Betul tidak teman-teman? Betul. Berarti -8 dikurang 6 dikali -72 16. Oke, silakan bagaimana penjelasannya? Di sini diketahui di mana -6 dikali -72 itu menghasilkan 432. Oke, ditunjukkan yang mana 6x-nya? Ya, yang 6x ini dikali kemana dulu? 6x itu dikali ke -72 itu menghasilkan 432, lalu 432 itu dapat dibagi 16. Ini ya. Nah, nanti itu menghasilkan 27 dari pembagian 432 dibagi 16. Lalu di sini di mana -8 dikurangi 6 dikali -72 dibagi 16 dikurangi 10 itu menghasilkan di mana -8 ditambah 27 dikurangi 10. Di sini dapat dihasilkan itu 19. Berarti dari 19 itu dikurangi 10. Itu menghasilkan 9. Itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, silakan dijelaskan. Izin penjelasan ya teman-teman. Nah, yang teman-teman tahu kan dalam Silakan perhatikan. dalam operasi penambahan yang diutamakan itu kalau ada tambah, kurang, dan pembagian atau perkalian, yang diutamakan atau yang dijumlah terlebih dahulu itu adalah kalian dan pembagian. Nah, kenapa ini hasilnya 27? 27 itu nih. Ini kita kalikan terlebih dahulu. 6 minus 6 dikali minus 72. Minus dikali minus sama dengan positif. Nih, 72 dikali 6. 2 kali 6 12. 7 kali 6 42. Tambah 1 43. Nah, 43. Habis itu ada pembagian di sini. 43 dibagi 16. 43 dibagi 16 itu sama dengan 27. Terus minus 8 ditambah 27.
Nih, teman-teman punya utang 27. Terus diambil 8. Hasilnya 19 dikurang 10 sama dengan 9. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, hasilnya sama walaupun cara perhitungannya beda. Oke, baik teman-teman, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Walaupun teman-teman di sini bisa lihat ya, caranya berbeda-beda. Betul? Caranya berbeda-beda, tetapi hasil akhirnya sama tidak? Sama ya, karena hasil akhirnya adalah 9 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan soal ya, soal campuran, baik itu bilangan caca, misal bilangan apapun gitu ya, yang dicampur seperti contoh yang di atas, min 8 dikurang 6, kemudian dikalikan dengan min 72 dan dibagi 16 dikurang 10. Boleh teman-teman manakan dikerjakan yang terlebih dahulu. Boleh perkalian, boleh penjumlahan dan lain sebagainya gitu ya. Boleh bacakan untuk yang ada di modul halaman 47. Di situ ada aturan hitung bilangan campuran, khususnya adalah di bilangan cacah. Silahkan boleh. Oke, jadi aturan operasi hitung campuran bilangan cacah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan di dalam tanda kurung itu didahulukan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan adalah sama kuat, sehingga pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian adalah sama kuat, sehingga pengerjaan dimulai dari kiri. Yang keempat, perkalian dan pembagian lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan, sehingga dikerjakan terlebih dahulu. Oke ya. Jadi ketika nanti kita mengerjakan, ingat aturan operasi hitung itu ya gitu. Oke, teman-teman bisa dipahami untuk salah satu contoh soal dari operasi hitung bilangan cacah maupun bilangan yang lainnya. Disesuaikan dengan materinya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Cukup. Oke, teman-teman. Sebelum Ibu akhiri, mungkin di sini ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan, silahkan, Tiwi yang akan menyimpulkan. Ibu ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari, di mana tadi telah disampaikan ada bilangan ada 10 bilangan. Jadi di situ ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat dan seterusnya. Di situ juga kita dapat mempelajari bagaimana sih cara-cara kita melakukan perhitungan, di mana ada bilangan juga. Di situ kita bisa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Dari tadi yang sudah kita sampaikan, ternyata di dalam sebuah bilangan itu ada berbagai macam jenis bilangan dan salah satunya adalah macam-macam 10 macam-macam dari bilangan gitu. Nah, kemudian ada aturan ya, di mana aturan itu aturan yang sudah pasti harus digunakan ketika nanti mengerjakan atau menyelesaikan soal dari soal campuran gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman, pulangnya hati-hati dan salam kepada kedua orang tua kalian dari Ibu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan pulangnya hati-hati ya teman-teman ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar matematika yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah konsep dasar matematika di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha, rekan sejawat serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suprianto.